Kalau seandainya gue disuruh pilih mid-range of the year di tahun 2022 ini, gue bakal pilih Vivo T1 Pro 5G. Yes, sejatinya HP ini tuh udah dirilis dari awal 2022, tapi somehow menurut gue makin kesini tuh HP ini makin menarik nih buat teman-teman lirik di akhir tahun 2022 ini. Tentu aja bisa gue bilang HP ini tuh punya daya tarik yang banyak banget. Sampai-sampai gue bisa bilang juga kalau seandainya teman-teman lagi cari HP buat tahun 2023 dan itu adalah HP mid-range, Vivo T1 Pro 5G ini tuh masih recommended banget buat teman-teman beli. So setelah pakai HP ini selama 6 bulan gue bakal ceritain gimana experience gue sama HP yang satu ini. Dan buat teman-teman yang penasaran sama video long term reviewnya, yuk tanpa basa-basi lagi, langsung aja check this out. Alright, pertama-tama gue bakal ceritain dulu ya kesan positif gue sama Vivo T1 Pro 5G ini. Dimana pertama-tama gue bakal ceritain tentang performanya dulu nih. Which is kalau seandainya teman-teman pengen tahu, dengan harga 3 jutaan untuk second dan juga 4 jutaan untuk baru, HP ini tuh masih overkill banget. HP ini tuh dibekali dengan chipset Snapdragon 778G yang udah support 5G, yang dimana berarti si Vivo T1 Pro 5G ini tuh udah terbukti banget bisa dipakai untuk long term karena HP ini tuh udah support 5G. Nah, tapi sebenarnya bikin gua salut sama performanya ini tuh bukan karena 5G-nya, tapi lebih ke arah performanya yang menurut gua tuh mirip banget sama HP flagship. So far gue pakai Vivo T1 Pro 5G ini tuh berasa smooth banget. Dimana kalau saya teman-teman pakai untuk aktivitas sehari-hari ataupun untuk kebutuhan gaming, menurut gue selama 6 bulan ini kebutuhan gue tuh selalu terpenuhi ya sama performanya si Vivo T1 Pro 5G ini. Dipakai multitasking, RAM 8GB nya ini tuh menurut gue udah cukup banget. Cuman mungkin kekurangannya cuma ada di pilihan storage-nya aja nih. Yang sayangnya HP ini tuh cuma support sampai 128GB aja. Di sini HP ini juga nggak bisa ditambahin lagi sama micro SD. Jadinya mungkin buat teman-teman yang pengen pakai HP ini untuk nyimpen banyak data, menurut gua kayaknya HP ini kurang gitu cocok deh, karena HP ini cuma punya storage 128GB aja. Nah, tapi sisi positifnya kalau seandainya teman-teman nonton video review gua tentang Vivo T1 Pro 5G yang udah gua post 5 bulan lalu, di sini tuh bug di Vantage OS tuh udah nggak gua temuin lagi nih. Jadinya kalau saya teman-teman pakai HP ini sekarang, di sini tuh so far Vantage OS 12 di HP ini tuh udah berasa smooth banget. Nah, bahkan kalau kita ngomongin soal performanya, gue bisa lebih megang Vivo T1 Pro 5G ini ketimbang sama Vivo V25. Meskipun secara harganya Vivo V25 itu tuh punya harga di angka 5 jutaan nih, ketimbang Vivo T1 Pro 5G yang punya harga 4 jutaan aja. Terutama kalau saya teman-teman pakai HP ini buat main game bakal berasa banget perbedaannya. Dimana so far gue dicoba si Vivo T1 Pro 5G ini tuh buat ngelibas game-game berat yang sering gue mainin sekarang nih, seperti COD Mobile sama Genshin Impact. Reviewnya sih so far masih sama kayak waktu itu. Dimana sepanjang gue coba buat main game-game berat seperti Genshin Impact, HP ini tuh masih bisa banget nih buat ngelibas Genshin Impact di 60fps di grafik medium. Performanya pun bisa dibilang cukup stabil di 40fps sampai 60fps. Dan secara suhunya pun gue cukup salut nih, karena HP ini setelah dimainin sekitar 30 menit, HP ini tuh suhunya cuma ada di 44 derajat aja, which is berarti liquid cooling yang ada di dalam HP ini tuh benar-benar berfungsi banget. Kalau seandainya gue bandingin juga performanya sama Vivo V25, HP ini tuh jelas lebih unggul. Dimana di sini gue udah coba dan teman-teman bisa langsung aja lihat kedua gameplay ini. Di sini gue ngerasa kalau Vivo V25 punya frame rate yang lebih rendah nih dibandingkan sama Vivo T1 Pro 5G yang punya frame rate yang lebih tinggi dan lebih stabil. Lalu lanjut ke hal berikutnya yang bikin gue amazed sama HP ini tuh adalah dari segi layar dan juga refresh rate-nya. Karena meskipun HP ini tuh dibanderol dengan harga cuma 4 jutaan aja, tapi HP ini tuh memiliki layar AMOLED Full HD Plus nih, yang ditambah lagi juga punya refresh rate sampai 90Hz. Di sini tuh untuk experience-nya gue nggak ngeluhin kenapa layarnya tuh cuma 90Hz aja, karena sepanjang gue pakai HP ini untuk kegiatan sehari-hari, gue itu so far ngerasa nyaman banget sama experience scrolling layar yang ada di Vivo T1 Pro 5G ini. Dipakai nonton so far menurut gue juga udah mantep banget. Dan dipakai lama-lama menurut gue layarnya ini juga nggak bikin sakit mata nih, karena layarnya ini tuh menurut gue udah nyaman banget kalau seandainya teman-teman pakai untuk kebutuhan nonton.
Lalu lanjut ke poin berikutnya yang bikin HP ini tuh jadi worth it banget, yaitu adalah dari segi durability baterainya. Dimana meskipun secara ukuran HP ini tuh nggak nyampe 5000 mAh, tapi so far gue ngerasa HP ini tuh punya daya tahan baterai yang bisa dibilang tuh top tier banget. Dari pemakaian gue seharian, HP ini tuh selalu bisa ngasilin SOT di angka 6-7 jam. Dan kecepatan chargingnya pun juga udah cepet banget, yaitu sampai 66 watt yang bisa ngecas HP ini dari 0-100 dalam waktu 50 menit aja. So untuk simpulannya, kalau saya teman-teman tadi lihat performa sama baterai dari si HP ini, gue bisa simpulin ya, kalau HP ini tuh bakal cocok banget buat teman-teman yang antusias sama mobile gaming. Nah, meskipun secara desainnya HP ini tuh kayak menerapkan setup dua kamera belakang yang kelihatan melotot gitu, tapi kalau seandainya teman-teman perhatiin lagi, HP ini tuh punya setup 3 buah kamera belakang nih. Desain kayak gini tuh menurut gue bikin HP ini jadi punya karakter banget. Dan meskipun HP ini tuh secara tujuan bukan ditujukan untuk foto-foto, tapi secara speknya menurut gue kameranya ini tuh udah cukup menjanjikan nih. Seperti yang gue bilang tadi, HP itu dibekali dengan setup 3 buah kamera belakang dengan kamera utama sebesar 64 megapiksel. Dan kalau untuk kamera depannya, HP itu dibekali dengan kamera depan sebesar 16 megapiksel. Di sini sepanjang 6 bulan gue itu udah cobain banyak banget mengenai kamera depan maupun kamera belakang dari Vivo T1 Pro 5G. Dan so far menurut gue untuk hasil fotonya menurut gue nggak malu-maluin lah. HP itu masih bisa banget untuk bersaing dengan HP-HP mid-range yang ada di pasaran untuk saat ini. Hasil fotonya tuh so far punya warna yang vivid dan juga tajam. Meskipun emang kalau misalnya kita lihat hasil kamera ultrawide sama kamera utamanya ini tuh agak sedikit jomplang. Kalau untuk makronya hasilnya tuh emang udah ketebak kalau bakal kurang banget. Cuman untungnya untuk foto low light HP ini tuh bisa diandelin nih. Karena so far menurut gua Vivo T1 Pro 5G ini tuh bisa dibilang punya night mode yang udah cukup bagus. Teman-teman bisa lihat sendiri hasil fotonya ini tuh udah cukup detail dan juga punya exposure yang udah balance. Meskipun emang kalau seandainya tangan kita gerak kalau seandainya pas foto di low light, HP ini tuh bakal cukup gampang nih untuk ngeblur karena HP ini tuh nggak memiliki OIS. Lalu masih ngebahas soal kamera, gue lanjut ke hal yang paling bikin gue excited sama kamera Vivo T1 Pro 5G, yaitu adalah sektor videografinya. Dimana jujur gue salut banget nih sama HP ini yang bisa nge-record di 4K 30fps dengan stabilisasi yang mantep banget. Ini tuh bahkan bisa nyaingin HP-HP mid-range yang punya harga 6 jutaan. Dan resolusinya pun bisa sampai 4K nih, ketimbang sama brand sebelah yang cuman sampai 1080p 30fps aja. Oke guys, jadi sekarang ini gue lagi nyobain rekaman kamera depannya Vivo T1 Pro 5G. Dan ini resolusinya sayangnya cuma bisa sampai 1080p 30fps aja ya. Jadi kira-kira kayak gini hasilnya. Menurut teman-teman gimana buat stabilisasinya sama untuk audionya? Kayaknya sih kalau menurut gue ini nggak sebagus kamera belakangnya ya. Tapi nanti kita lihat aja. Thank you. Nah, lanjut ke poin terakhir yang bikin HP ini tuh makin worth it buat dibeli di akhir tahun 2022 atau 2023, yaitu adalah dari segi harganya. Dimana kalau seandainya teman-teman cek harganya itu sekarang udah tinggal 4 juta aja. Kalau seandainya teman-teman tuh flashback ke harga launchingnya, HP ini tuh punya harga 4,5 juta. Tapi dengan harga yang udah lebih murah 500.000, mungkin HP ini tuh bisa banget nih buat teman-teman lirik di akhir tahun 2022 ini. Untuk fitur-fitur seharian lainnya, HP ini tuh udah memiliki fitur NFC multifunction dan juga punya fingerprint yang ada di dalam layar. Sehingga menurut gue dengan harga 4 juta untuk kondisi baru dan 3 jutaan untuk kondisi second, HP ini tuh bakal worth it banget buat teman-teman beli di akhir tahun 2022. Kalau ngomongin soal kekurangannya, mungkin cuma ada satu hal yang gue notice dari HP ini, yaitu dari segi speakernya. Dimana agak disayangkan HP ini tuh cuma dibekalin dengan single speaker aja nih. Jadinya untuk output suaranya pun juga nggak bakal bagus-bagus amat. So palingan segitu dulu aja video gue mengenai review long term dari si Vivo T1 Pro 5G. Overall HP ini worth it banget. Gue patut banget rekomendasiin HP ini buat teman-teman beli meskipun HP ini tuh umurnya udah 6 bulan. Lalu buat teman-teman yang belum subscribe bisa langsung aja untuk subscribe dan juga like video ini. Dan palingan segitu dulu aja nih video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.